Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasyikum bi nafsi wa taqwallahu faqad wajal mutakin amma ba'du. Para pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang saya sayangi, mudah-mudahan kita semua selalu digolongkan oleh Allah, selalu berada dalam penjagaan Allah, untuk tetap istiqomah dalam perjuangan kita menegakkan marwah Nusantara. Seperti yang pernah saya sampaikan, problematika nasab Mbak Alwi ini adalah pemantik awal dari sebuah perjuangan yang lebih besar. Dari diskursus nasab Ba'alwi yang digulirkan dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, satu demi satu terbongkar. Atas apa? Atas grand design yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Untuk apa? Untuk menguasai bumi Nusantara. Kalau saya mengatakan hal ini, pasti akan pro kontra, ditentang. Banyak pertanyaan saat pernyataan ini saya lontarkan atau dilontarkan oleh siapa saja bahwa klan Ba'alwi ini ingin menguasai Indonesia. Rata-rata setelah pernyataan ini keluar akan ada pertanyaan, apa benar hal itu? Indikasinya apa? Lantas mereka bertanya, apa yang dirugikan Ba'alwi di Indonesia ini? Apa yang dirugikan? Padahal itu Pak Udeh itu banyak nggarong uang negara. Ba'alwi tidak korupsi, mengkorupsi negara, uang negara, tidak merecoki negara. Jumlahnya Ba'alwi di Indonesia itu apa? Kok pengen menguasai Indonesia? Itu hanya fitnah saja. Itu pertanyaan yang timbul setelah pernyataan kita keluarkan bahwa Ba'alwi ini pengen menguasai Indonesia. Ya, secara umum, secara pemikiran yang sempit, tidak berwawasan jauh ke depan, akan timbul pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kita mau berpikir lebih cerdas, berpikir lebih luas lagi, berpikir tentang jauh ke depan dan belajar terhadap perilaku-perilaku klan mereka di seluruh dunia, pada endingnya nanti mereka akan menguasai negara. Kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul itu pada awalnya memang kecil, membikin kamuflase agar masyarakat itu percaya dengan dirinya, bahwa dirinya itu cucu Rasulullah, bahwa dirinya itu orang yang istimewa, orang yang paling istimewa di jagat raya ini, karena di dalam darahnya mengandung darah Rasulullah. Ini selalu digaungkan, selalu dibangun narasi seperti ini untuk memperoleh kepercayaan publik. Dan setelah kepercayaan publik itu didapat, nah di sini mulai dimainkan. Ini kalau tidak orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang, kalau dalam bahasa limpat ing panggraita. Karena orang Jawa itu
orang Jawa dalam olah rasa muhung ing asamun menembus cakrawala niku bakal nuwuhke lantip ing panggraitane. Apa itu lantip ing panggraitane? Dia mampu memahami isyarat-isyarat alam yang orang lain tidak paham, bisa paham. Itulah lantip panggraitane. Dan itu dilegitimasi oleh Allah bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mempunyai ilmu dan dia komitmen dengan keilmuannya, maka oleh Allah akan diberi kelembutan-kelembutan, latifah-latifah yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Itu di dalam Al-Quran ada, dalam ajaran agama Islam hal itu ada. Bahkan seolah-olah jangan heran kalau seorang kiai atau seorang resi, orang Jawa atau orang siapa saja yang bergelut dengan dunia spiritual itu seolah-olah tahu tentang masa depan. Sebenarnya itu hanya orang yang mempunyai latip ing panggraitone. Latip itu dari bahasa latifah. Hal-hal yang lembut-lembut itu akan tahu. Orang lain belum tahu. Orang-orang yang lantip ing panggraitane karena dia itu olah rasa, maka dia akan bisa membaca, memprediksi daripada tanda-tanda alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dari sini, kalau kita belajar di dua dunia luar yang terjadi di Palestina, bermula dari hal yang kecil. Saat terjadi kaum Yahudi Askenazi dalam pelariannya ke dunia sana, ke dunia sini, hampir semua dunia negara tidak mau menerima orang Yahudi ini. Hanya beberapa gelintir datang ke Palestina, ngerpek-ngerpek, kalau bahasanya merayu-rayu, munduk-munduk, nangis, meneteskan air mata. Karena orang Palestina tidak tega, maka ditampunglah orang Yahudi Askenazi itu. Dan dari situ lama-lama seperti Anda yang saksikan, akhirnya Palestina dikooptasi oleh golongan itu. Modusnya apa? Yang bikin makam palsu, menciptakan tokoh yang bisa dipercaya oleh orang-orang Palestina, akhirnya dijadikan penasehat negara Palestina. Tidak taunya ternyata dia adalah mata-mata daripada Israel. Sama di Indonesia seperti itu kasusnya. Sebut saja Pendeta Durna. Dia membangun brand atas dirinya, seolah-olah dia orang paling NKRI, di mana setiap kesempatan akan dikatakan persatuan NKRI, kita jaga ukhuwah, kita cinta kepada tanah air. Dan saat kepercayaan itu diperoleh oleh warga tanah air, maka antara tanah dan air itu dipisahkan, sehingga Indonesia pada akhirnya akan menjadi negeri yang kacau balau karena tidak antara tanah dan air dipisahkan. Apa itu tanah dan air? Pak, itu air. Itu adalah unsur kehidupan yang paling baku bagi manusia. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu dibikin dari tanah, dan manusia setiap kehidupan itu dibikin dari air. Itu adalah unsur kehidupan yang paling baku. Dijadikan manusia itu min turab, dari tanah.
maka sumber kehidupan manusia itu tidak jauh antara tanah dan air. Maka untuk istilah negara pun dijadikan istilah tanah air, karena dua unsur kehidupan ini yang paling baku di dalam perputaran kehidupan manusia. Maka dari itu, mari bagi orang awamnya, bagi masyarakatnya, mari kita posisikan lagi para resi-resi kita, para kiai-kiai kita, para pendeta-pendeta kita, para ajengan-ajengan kita sebagai panutan kita. Karena beliau, para ajengan, para kiai, para pandito, para resi, itu orang yang lebih tahu tentang Nusantara ini. Orang yang lebih tahu tentang tradisi daripada Nusantara ini. Jangan engkau jadikan panutan orang yang tidak tahu Nusantara ini. Orang yang tidak di dalam darahnya tidak mengalir darah Nusantara. Mereka mengalir dari darah kaum Yahudi Askenazi. Maka darah itu akan membara karakter, gen. Maka sebagai orang Nusantara, selayaknya kita kembali kepada marwah leluhur kita. Kita jadikan leluhur kita itu sebagai panutan kita, sebagai kocok benggolo kita di dalam kehidupan, baik secara pribadi, kemasyarakatan, apalagi bernegara. Maka waspadalah, wahai masyarakat Nusantara, bahwa Nusantaramu terancam oleh klan Baalwi. Apakah kurang bukti dengan nyanyian mereka ya tarim, ya tarim, bahwa Indonesia itu bintu tarim, bahwa Indonesia itu anak perempuannya tarim. Dan ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah milik Aulia Tarim, bahwa haul-haul di atas namakan kota, padahal yang dikauli itu bukan tokoh yang berpengaruh, tokoh yang mendirikan kota itu, tapi dijadikan ikon seolah-olah itu adalah orang paling berjasa di kota itu. Macam haul Solo yang kemarin kami bikin pamflet-pamflet untuk menolak keberadaan haul Solo. Kami tidak menolak atas haul Habib itu, tapi yang kami tolak adalah mengglorifikasi nama Solo. Demikian juga kota-kota yang lain, haul Gresik, haul mana saja, padahal bukan tokoh yang dikauli, adalah bukan tokoh sahibul wilayah di situ. Ini kami peringatkan. Dan ini modusnya sama dengan yang terjadi di Palestina, menciptakan makam-makam palsu, menciptakan tokoh yang bisa memikat hati seluruh warga Palestina. Sama di Indonesia juga. Siapa orang NU yang tidak terkintil-kintil kepada LBJ? Karena kata-katanya selalu mencerminkan kenusantaraan, padahal dia adalah orang yang paling berbahaya di Nusantara ini, yang menyentuhkan persatuan dan menghindarkan agar tidak terjadi perpecahan. Tapi sumber perpecahan utama adalah dia sendiri. Dia adalah pendeta Durna. LBY adalah pendeta Durna Indonesia. Indonesia komplit ada sengkuni-sengkuni, ada pendeta Durnanya. Ya. Memalsukan setelah kepercayaan diperoleh dari masyarakat NU khususnya, maka dia membelokkan sejarah NU. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh LBY itu semua benar, dan itu dipercaya dan diikuti oleh orang NU, bahwa sejarah NU menurut versi LBY itu benar. Ini fakta. Belum lagi sejarah Jatman juga dibelokkan, belum lagi tokoh-tokoh Nusantara yang dibaalwikan. Ini adalah fakta.
Kalau kita lihat jumlah, memang klan Ba'alwi di Nusantara ini tidak terlalu besar. Tapi dengan sistem yang mereka ciptakan, dia sudah mampu menundukkan orang-orang Nusantara dengan membawa atas nama cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita tidak sadari pengaruhnya. Mereka jualan agama, dan di Nusantara ini sangat laku jualan agama. Bagaimana Anda tidak ingat Al-Baghdadi, tokoh ISIS, itu bisa mempunyai militan pengikut yang siap merelakan nyawanya itu karena dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan mengaku sebagai Imam Mahdi itu pada menurut keyakinan kita di dalam kitab-kitab, Imam Mahdi itu adalah min dzurriyyatin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagian alasan kita agar nanti tidak terjadi Imam Mahdi palsu. Kalau ini klan Ba'alwi ini berhasil meyakinkan rakyat Indonesia terus-menerus sebagai cucu Rasulullah, padahal sebenarnya bukan, maka dia nanti pada akhirnya akan menjadi Imam Mahdi palsu, terlalu banyak dan akan menipu masyarakat. Ini jadi hanya dengan segelintir satu saja LBY itu sudah bisa menaklukkan Nusantara. Jadi jangan dianggap remeh. Berapa klan Ba'alwi kok dibilang mau menguasai Indonesia? Iya, kalau kamu berpikirnya picik seperti itu. Tapi kalau kamu mengikuti pemikiran orang-orang yang lantip ing panggraitoni, yang diberi latifah-latifah oleh Allah, yang bisa membaca tanda-tanda alam karena sering olah rasa, maka kalian akan mengetahui betapa bahayanya hal ini. Apalagi menggunakan doktrin-doktrin agama. Apakah Anda tidak ingat, tidak melihat bagaimana pilkada DKI hampir-hampir anak bangsa dibenturkan di situ karena mereka yang membackingi itu adalah klan Ba'alwi yang jualan agama dan menyingkirkan waktu itu Ahok. Dan setiap pemilihan gubernur di DKI mereka selalu jualan agama. Jangan dibilang oknum, Bung. Saya kemarin ada teman yang masih muibin, itu kan oknum. Tidak oknum, mereka terorganisir. Anda itu sering majelis sama mereka, tapi Anda menutup otak dan pikiran akal sehat Anda. Mereka tidak pernah bicara soal Nusantara. Mereka tidak pernah bicara soal NU, kecuali menjelek-jelekan tokoh-tokoh NU. Mereka selalu mendukung kalau ada klan mereka menjadi ingin mengambil alih ketokohan nasional, mereka selalu mendukung. Satu sama lain mendukung. Coba bayangkan sekarang, hei yang menganggap bahwa ini Ba'alwi ini masalah oknum. Misalnya ini kan hanya oknum saja, jangan digebiah-uyah. Saya mau tanya, kalau masalah oknum, saya mau tanya, bagaimana reaksi Habib Syekh tentang hal ini? Kan dadak goblok juga kan, dadak ngaco juga kan. Jalal Waton diklaim, terus dia juga membela. Mereka satu sistem. Bagaimana komentarnya Novel Al-Idrus? Membela juga. Bagaimana yang saya kira Muhammad Al-Habsyi itu alim, ternyata juga membela, menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu dari Yaman. Kayak gitu kalian masih bilang oknum-oknum. Mereka itu satu sistem, satu sama lain. Coba kalau memang oknum, apakah ada yang memperingatkan satu sama lain dari mereka? Justru mereka saling menguatkan, saling mendukung. Saya udah bertahun-tahun majelis sama mereka, saya mengerti kelakuan mereka. Itu. Maka mari yang bilang
Jangan digebyah-uyah tentang oknum habaib ini. Berpikirlah cerdas. Negara ini, Nusantara ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Maka dari itu sekali lagi kami peringatkan, ini bukan oknum, tapi memang ini grand design dan kelakuan mereka sebagai kelompok haplogrup G. Karakteristiknya sama, dimanapun keberadaan mereka akan sama perilakunya. Bukankah Anda juga belum lama ini bagaimana tim nasional sepak bola kita dikadali oleh wasit mereka? Ini menunjukkan gen mereka memang seperti itu. Hei Mukibin, goblok ya goblok, tapi aja nemen-nemen gitu loh. Pikiranmu itu ditundukkan oleh mahabbahmu yang buta. Dan saya tahu kamu tidak mau pindah jadi muhibin bukan karena keikhlasanmu, tapi kamu takut tidak punya umat. Kamu takut ditinggalkan umat, bukan karena sehingga kamu merelakan kebenaran diinjak-injak oleh doktrin-doktrin halu, tidak berani mengatakan yang benar itu benar, karena hanya kamu takut, sudah nyaman kamu punya umat. Jadi jangan pakai alasan. Ingat, mulutmu bisa berkata apa saja, akalmu bisa berdalil apa saja. Ingat, Allah tidak bisa dibohongi. Allah itu khairu makirin. Strategi Allah, galagasinya Allah itu lebih hebat, khairu makirin. Maka dari itu, mari seluruh warga Nusantara, kalau saya udah ngomong soal Nusantara, saya menggebu-gebu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi, masalah habaib Baal, klan Baalwi ini kita tidak bicarakan soal oknum. Ini memang grand design mereka. Kalau tidak percaya, bukti di dunia. Bagaimana ISIS juga, bagaimana lama-lama akan pengen menguasai negara. Seperti itu karakter mereka, dan mereka jualan agama. Demikian saja. Mudah-mudahan ini bisa membawa penyadaran atas diri kita, penyadaran atas jadi diri kita sebagai warga Nusantara. Allahumma fiqh la min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.